Pernah nggak sih lagi sendirian di rumah terus tiba-tiba dengar suara aneh? Atau pas lagi jalan kayak ada bayangan lewat gitu di sudut mata? Nah, misteri seputar hantu dan penampakan ini kan udah bikin kita penasaran dari dulu banget. Tapi pernah kepikiran nggak, apa sih sebenarnya kata Alkitab soal ini semua? Yuk kita bongkar bareng-bareng. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Hantu itu beneran ada nggak sih? Jawabannya, ternyata nggak sesederhana iya atau nggak loh. Ini semua tergantung dulu nih, apa definisi hantu yang kita pakai. Gini deh, biar jelas ya. Kalau yang kita maksud hantu itu adalah makhluk roh secara umum, makhluk tak kasat mata gitu, Alkitab bilang iya, mereka itu ada. Tapi, kalau yang kita maksud itu arwah orang yang udah meninggal terus gentayangan di bumi, nah jawaban Alkitab tegas banget. Tidak. Yuk kita bahas dulu teori yang paling populer, yang paling sering kita dengar. Yaitu, hantu adalah arwah penasaran dari orang yang sudah meninggal. Ini kan yang selalu muncul di film-film horor dan di cerita-cerita misteri ya kan? Soal ini, Alkitab ngasih kita petunjuk yang jelas banget. Di Ibrani 9 ayat 27. Di situ dibilang, manusia itu ditakdirkan mati sekali dan setelah itu langsung diadili. Coba deh perhatiin urutannya. Mati, langsung diadili. Ini kuncinya. Jadi, kalau menurut Alkitab, prosesnya tuh lurus dan jelas. Begitu seseorang meninggal, tahap selanjutnya ya penghakiman. Nggak ada tuh yang namanya masa tunggu, nggak ada jeda buat gentayangan, atau buat nyelesain urusan yang belum kelar di dunia. Nggak ada. Dan hasil dari penghakiman itu juga final. Pilihannya cuma dua, surga atau neraka. Alkitab sama sekali nggak pernah menyebutkan adanya kemungkinan arwah manusia itu nyangkut di bumi, apalagi jadi hantu. Nah, ini jadi pertanyaan besar kan? Kalau yang suka muncul dan menampakkan diri itu bukan arwah orang meninggal, terus apa dong itu? Siapa sebenarnya mereka? Nah, disinilah Alkitab ngasih jawaban. Alkitab memang mengakui adanya makhluk roh yang bisa berinteraksi sama dunia kita. Tapi, catat ya, mereka itu bukan arwah manusia. Mereka adalah malaikat dan iblis. Coba kita bedain ya, ada dua jenis. Pertama, malaikat. Mereka itu hamba Tuhan yang setia, yang sifatnya baik dan kudus. Terus yang kedua, ada iblis. Nah, iblis ini aslinya malaikat juga, tapi mereka udah jatuh dalam dosa memberontak melawan Tuhan. Jadi sifat mereka ya kebalikannya, jahat, suka menipu, dan pengennya merusak. Oke, pertanyaan selanjutnya yang logis banget adalah, kenapa juga iblis repot-repot pura-pura jadi hantu? Buat apa gitu? Apa sih tujuannya? Jawabannya ada di 2 Korintus. Di sana ditulis kalau iblis itu bisa menyamar jadi malaikat terang. Jadi kalau pemimpinnya aja jago nyamar, ya nggak heran kalau pengikutnya juga jago pura-pura. Penyamaran adalah strategi utama mereka. Dan coba deh kita bayangin, menyamar jadi hantu orang yang sudah meninggal itu cara nipu yang ampuh banget loh. Apalagi kalau mereka nyamar jadi orang yang kita kenal atau kita sayangi. Itu kan langsung mainin emosi dan kepercayaan kita. Di Alkitab sendiri ada cerita yang mirip banget sama kasus tempat angker. Di Markus pasal 5, ada orang yang kerasukan banyak banget iblis. Dia tinggalnya di pekuburan dan bikin semua orang takut. Nah, yang bikin tempat itu berhantu bukan arwah orang mati kan? Tapi ya iblis-iblis itu yang mengendalikan orang tersebut. Jadi kita harus ngerti tujuan akhirnya. Tujuan iblis itu, seperti yang dikatakan Alkitab, adalah untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Mereka pakai cara apapun, termasuk tipu daya ini, untuk menjauhkan kita dari Tuhan dan dari kebenarannya. Oke, kita udah dapat nih pandangan dari Alkitab. Sekarang, gimana caranya kita melihat fenomena paranormal di zaman sekarang ini yang kayaknya lagi ngetren banget di mana-mana? Mungkin ada dari kita yang kepikiran, gimana dong sama cerita hantu yang katanya baik? Atau para peramal yang kayaknya dapat info beneran, yang berguna gitu dari dunia lain? Nah, di sini kita harus super hati-hati. Ingat ya, tujuan utama mereka itu menipu. Kalau dengan ngasih sedikit informasi yang benar atau kelihatan baik, bisa bikin kita jadi lebih percaya sama dunia paranormal ketimbang sama Tuhan, wah itu kemenangan besar buat mereka. Informasi benar itu cuma umpan untuk jebakan yang jauh lebih besar. Coba deh, lihat di sekeliling kita sekarang. Acara TV soal pemburu hantu, podcast misteri, orang baca tarot, atau panggil arwah, semua itu udah jadi hiburan yang biasa banget. Ini menunjukkan kalau kita tuh emang punya rasa penasaran yang besar sama dunia roh.
Ini intinya, kita semua sebagai manusia tuh sadar ada dunia lain di luar yang kelihatan, ada dunia spiritual. Masalahnya, banyak yang bukannya mencari jawaban ke sumber yang benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya, malah nyari ke tempat-tempat yang salah dan akhirnya tersesat dalam tipu daya. Dari semua pembahasan ini, akhirnya kita sampai di satu pertanyaan terakhir. Dan pertanyaan ini sifatnya personal banyak buat kita renungkan masing-masing. Jadi, pertanyaannya balik lagi ke kita. Kalau kita penasaran dan pengen cari tahu soal dunia roh, soal hal-hal yang nggak kelihatan, kemana kita akan mencari jawabannya? Ke sumber yang benar atau ke sumber yang penuh tipu daya? Nah, ini pertanyaan penting yang harus kita jawab sendiri baik-baik.